Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya dalam belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman praaksara berdasarkan hasil kebudayaannya. Adapun yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu pembabakan dan hasil kebudayaan pada zaman batu. Mungkin saja di antara kita ada yang masih bingung, apa sih zaman batu itu? Nah, zaman batu merupakan zaman tertua dalam sejarah kehidupan manusia. Disebut zaman batu karena sebagian besar alat-alat yang digunakan pada saat itu terbuat dari batu. Zaman batu terbagi atas beberapa zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua Mesolitikum atau zaman batu tengah. Yang ketiga Neolitikum atau disebut juga zaman batu baru atau batu muda. Nah, di antara para ahli juga ada yang mengatakan bahwa Megalitikum atau zaman batu besar termasuk kepada zaman batu karena alat-alat yang digunakan pada zaman ini berupa batu-batu besar. Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum merupakan zaman batu yang paling tua. Adapun ciri-cirinya, zaman ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Kemudian alat-alat atau peninggalan yang digunakan pada masa ini masih terbuat dari batu yang sangat kasar. Manusia pendukungnya Meganthropus, Pithecanthropus erectus, dan Homo soloensis. Pada zaman Paleolitikum atau batu tua di Indonesia terdapat dua kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Ditemukan di daerah Pacitan. Peralatannya berupa alat-alat yang terbuat dari batu yang disebut juga dengan kapak genggam atau koper. Berikut ini adalah contoh kapak genggam yang merupakan salah satu hasil dari kebudayaan Pacitan. Kapak genggam merupakan batu yang dibentuk menjadi semacam kapak tetapi belum memiliki tangkai. Kapak ini digunakan dengan cara digenggam yang berfungsi untuk menggali umbi-umbian, memotong dan menguliti daging. Yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur. Peralatan yang ditemukan pada kebudayaan Ngandong ini berupa artefak yang berupa tulang dan kapak genggam, alat penusuk dari tanduk rusa, dan flag atau alat-alat batu. Berikut ini adalah hasil kebudayaan Ngandong, yaitu berupa tulang, alat-alat tulang. Alat-alat tulang ini biasanya terbuat dari tulang-tulang binatang yang salah satu ujungnya itu diruncingkan. Nah, alat tulang ini berfungsi sebagai pisau, mata tombak, dan mata panah. Dengan demikian, kita dapat melihat perbedaan antara kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan yaitu dapat dilihat dari hasil kebudayaannya yang dominan itu berupa alat-alat yang terbuat dari batu. Sedangkan kebudayaan Ngandong yaitu berupa alat-alat yang terbuat dari tulang. Walaupun di kebudayaan Ngandong ada juga terdapat kapak genggam dan juga alat-alat flex atau batu-batu kecil. Berikutnya adalah Mesolitikum atau zaman batu Madya, disebut juga zaman batu tengah. Zaman ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu.
Ciri-ciri kehidupan pada masa ini masih berburu, memiliki tempat tinggal semi permanen, dan bercocok tanam secara sederhana. Pada masa ini telah ada usaha untuk menghaluskan peralatan yang mereka buat. Kemudian manusia pendukungnya adalah Homo sapiens. Adapun hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum, adanya kapak genggam Sumatera atau pebble kultur, tradisi sepih belah atau flex kultur, Abricausaurus, alat-alat dari tulang atau disebut juga dengan bone kultur, dan sampah dapur atau kejoken Mondinger. Pada masa ini, ada beberapa cara yang dilakukan dalam membuat peralatan dari batu. Yang pertama, membuat alas dasar pada batu yang akan digunakan sebagai peralatan atau kapak. Yang kedua, alas batu tersebut dipahat dengan menggunakan batu sehingga dapat membentuk suatu serpihan. Selanjutnya, serpihan tadi dibentuk sesuai dengan keinginan. Ada yang berbentuk runcing, ada yang berbentuk mata panah, dan sebagainya. Berikut ini akan kita lihat apa saja hasil dari kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama, pebble kultur atau kapak genggam Sumatera. Kapak genggam Sumatera ditemukan di daerah pantai timur Sumatera. Ini terbuat dari batu kali yang pecah dan sisi luarnya dibiarkan kasar. Bagian dalamnya dikerjakan atau dibentuk sesuai kebutuhan yang memakainya. Yang kedua adalah flex kultur atau alat serpih. Ini adalah contohnya. Merupakan peralatan batu yang berasal dari batu yang telah direduksi atau dibagi-bagi menjadi bagian yang kecil. Kegunaan flex ini adalah sebagai pisau, bisa untuk memotong daging, mengupas umbi-umbian, atau juga sebagai tombak untuk menusuk ke hewan buruan. Selanjutnya adalah Abricausaurus. Abris artinya tinggal, saus artinya dalam, dan roach artinya goa. Nah, jadi disebut juga dengan peradaban di mana manusia tinggal di goa-goa. Nah, goa tersebut dijadikan tempat tinggal dan berfungsi sebagai tempat berlindung baik dari cuaca yang ekstrim maupun melindungi diri dari binatang buas. Daerah temuannya di daerah Besuki, Brojonegoro, di daerah Lumojong. Kemudian alat-alat dari tulang atau dikenal juga dengan bone kultur. Berikutnya adalah kejoken Mondinger atau sampah dapur. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa kejoken Mondinger ini berupa fosil dalam bentuk tumpukan kerang dan siput yang menggunung sampai setinggi 7 meter. Nah, sampah dapur ini ditemukan di daerah pantai timur Sumatera antara Langsa sampai Medan. Berikutnya adalah zaman Neolitikum atau disebut juga dengan zaman batu muda atau zaman batu baru. Mengapa dikatakan zaman batu muda? Karena zaman ini merupakan zaman termuda dari urutan zaman batu. Ciri-ciri kehidupan pada zaman Neolitikum. Yang pertama, adanya revolusi Neolitik atau perubahan dari food gathering ke food producing, yaitu cara hidup dari mengumpulkan makanan beralih ke mengolah makanan sendiri. Kemudian, kehidupan mulai menetap dan mengembangkan bercocok tanam. Selanjutnya,
sudah memiliki tempat tinggal yang tetap. Peralatan yang dihasilkan sudah lebih diperhalus. Pendukung kebudayaan ini adalah ras Proto-Melayu. Adapun hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum, ada dua kebudayaan yang muncul pada masa ini. Yang pertama adalah kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi merupakan nama yang diberikan oleh von Heine-Galderen. Kapak persegi ini berbentuk memanjang dengan penampang lintang, trapesium maupun persegi panjang. Bahan yang digunakan untuk membuat kapak persegi ini adalah batu api atau kalsedon. Kapak persegi ditemukan seperti di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan berikut ini adalah gambar dari kapak persegi. Yang kedua adalah kebudayaan kapak lonjong. Merupakan kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur. Ujungnya yang lancip sebagai tempat tangkai yang diikat menyiku. Persebaran kapak lonjong ada di sekitar daerah Indonesia bagian timur, Sangitta Laut, Sulawesi, Flores, dan Maluku. Selain itu, ada pula ditemukan gerabah yang dibuat untuk keperluan rumah tangga dan untuk upacara yang ditemukan di Bukit Kerang, Sumatera dan Bukit Pasir di pantai selatan. Pendukung kebudayaan ini adalah ras Proto-Melayu. Berikut ini adalah gambar contoh dari kapak lonjong. Demikianlah pemaparan kita pada kesempatan kali ini tentang pembabakan dan hasil kebudayaan pada zaman batu. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.